Perkenalkan, nama saya Daniel Juwanto akan mempresentasikan hasil desain gudang Shopee saya. Untuk lokasi bangunan terletak di Jalan Jakarta Bogor, Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan luas tapak 3.000 meter persegi dengan lebar 40 meter dan panjang tapak 75 meter. Analisis tapak terlihat di sekitar tapak ada rumah warga, juga di seberang tapak yang perlu diperhatikan adalah ada warkop Tung Jumpa dan PT Pibames. Selanjutnya juga ada analisis sinar matahari, angin, dan suhu yang perlu diperhatikan dalam desain. Selanjutnya, gaya bangunan yang saya gunakan adalah gaya bangunan modern, di mana lebih mementingkan untuk fungsionalitas, kesederhanaan, dan penggunaan material batik. Lalu untuk dengan bangunan lantai 1 terlihat di area kerja seperti paket, ruangan lebih luas daripada ruangan lain karena membutuhkan untuk tempat kerja. Lalu di masa bangunan kedua terlihat di pojok kiri atas ada loker, juga ada kamar mandi pria, wanita, dan disable, dan area istirahat eksternal untuk pengunjung maupun pekerja Shopee Food yang disediakan. Juga ada musola dan ruang wudhu untuk ibadah. Di lantai 2-nya lebih eksklusif karena ada ruang manajer dan ruang kerja customer service, dan ada kamar mandi utama yang disediakan shower untuk mandi karena kemungkinan ada shift malam atau shift 24 jam yang membutuhkan untuk mandi. Lalu untuk tampak depannya terlihat ada 3 warna utama, yaitu warna oranye sebagai warna ciri khas Shopee, warna putih sebagai warna netral, juga ada warna hijau untuk dari vegetasinya. Terlihat juga dari depan ada ruang area tunggu pengguna jasa menggunakan curtain wall. Curtain wall merupakan tembok non struktural, jadi tidak berpengaruh pada struktur, hanya untuk fasad saja, menggunakan 12 mm laminated glass dan rangka aluminium dengan ukuran 150 mm dikali 25 mm. Lalu di atasnya juga terdapat ruang manajer yang kacanya juga menggunakan curtain wall dengan material dan ukuran yang sama. Lalu ada pohon jeruk, itu karena ada warna oranye sebagai warna ciri khas Shopee. Lalu selanjutnya ada ruang kasir, terlihat ada triangle berbentuk triangle fasad, yaitu dari kaca dengan material dan bahan yang sama. Uniknya ruang kasir ini tidak ada pintu depan, sehingga hanya bisa dimasuki dari belakang saja agar lebih penting untuk keamanan. Lalu tampak samping kanan terlihat ada area makan internal dengan skylightnya, itu dengan atap kaca dengan detail yang sama, itu dengan menggunakan laminated glass dan aluminium. Selanjutnya juga ada area istirahat eksternal untuk kerja Shopee Food atau customer, juga ada toilet yang tersedia toilet pria, wanita, dan disable. Lalu selanjutnya juga terlihat ada ventilasi untuk kamar mandi utama. Lalu di sebelahnya ada 2 jendela besar untuk ruang kerja customer service, di mana membutuhkan jendela besar untuk agar lebih refresh saja. Lalu selanjutnya juga ada toren air yang disembunyikan di belakang atap bangunan sehingga tidak merusak pusat bangunan bagian depan. Lalu selanjutnya juga ada pintu lobi di lantai 2 menuju ke area makan internal yang juga menggunakan curtain wall dengan detail yang sama. Lalu di tampak samping kiri terlihat ada area pekerja seperti paket dan dinding fasadnya menggunakan double fasad, yaitu sebagai sirkulasi dan ventilasi udara. Juga terlihat di pojok kanan bawah tembok yang berlubang untuk masuknya udara, dan fasadnya double fasadnya ini menggunakan aluminium untuk mengurangi masuknya air hujan jika ada. Jadi dari kiri kanannya tidak sawer. Lalu selanjutnya di tampak belakang bisa terlihat ada parkiran pekerja dan kurir, juga ada gazebo dan detailnya. Lalu ada loker pekerja, dan selanjutnya ada kanopi parkiran yang menggunakan detail atap kremonan. Lalu selanjutnya juga ada signage untuk toilet laki-laki, perempuan, dan disable. Juga ada untuk logo Shopee-nya juga. Lalu saya akan menjelaskan secara singkat mengenai detail struktur menggunakan kolom 40x80 dengan pondasi wood patch tapak. Dengan potongan BB juga terlihat ada talang air hujannya, juga ini potongan AA-nya. Lalu juga ada detail tangga luar itu yang berbentuk lurus, juga ada tangga dalam yang berbentuk U, tidak mempunyai pondasi khusus, jadi hanya kolomnya hanya disambungkan kepada seluruh saja. Lalu selanjutnya juga ada kuda-kuda atap menggunakan baja ringan dengan ada juga pasia dan talang air hujannya di situ terlihat, dan juga pas handle 15 cm untuk temboknya. Begitu juga terlihat di rangka atapnya juga untuk area kasir menggunakan skylight dengan laminated glass dan aluminium, juga sama dengan area makan internal, juga ada dak beton. Lalu untuk dalam rencana titik lampunya terlihat mayoritas menggunakan lampu LED karena hemat listrik. Lalu selanjutnya juga rencana lantai menggunakan ceramic tiles 60x60 cm, juga menggunakan wood vinyl untuk area kasir agar lebih aman, lebih nyaman. Juga untuk tiles anti slip di kamar mandi agar tidak mudah kepleset. Juga untuk paving block untuk di area parkirnya. Lalu selanjutnya juga di lantai 2 hampir sama, hanya saja di area kerja CS menggunakan karpet. Lalu selanjutnya juga ada dana antisipasi api seperti sprinkler, pipa anyet, dan juga fire extinguisher. Lalu selanjutnya juga ada AC dan CCTV, terlihat AC digunakan di area khusus saja seperti ruang kerja manajer. Lalu selanjutnya juga CCTV banyak digunakan di area kerja seperti paket untuk alasan keamanan. Lalu juga saluran air bersih dan kotor terlihat ditempatkan secara berjauhan agar tidak bercampur. Juga ada rencana elektrikal lampu menggunakan single power switch kebanyakan dan double socket. Lalu akan saya tunjukkan mengenai pengguna bangunannya melalui animasi. Untuk drop off paketnya sebagai berikut, terlihat ada alurnya sendiri melalui ke belakang bangunan untuk drop off paket, lalu kembali keluar bangunan
dengan jalan khususnya, lalu menuju ke depan bangunan dan keluar bangunan. Lalu selanjutnya terlihat untuk drop to the paket, animasinya hampir sama seperti drop off paket, hanya saja berhenti dulu untuk parkir dan masuk ke area kerja sortir paket untuk mengambil paket yang akan dikirim, baru nanti akan keluar untuk mengantar paketnya dengan alur yang sama untuk keluarnya. Lalu selanjutnya untuk pekerja kasir, dari area kerja sortir paket hanya tinggal masuk menuju lobby internal, menuju baru ke ruang kerja parkir, ruang kerja kasir saja. Lalu selanjutnya untuk kerja sortir menuju ke ruang makan, bisa selain bisa lewat luar juga bisa lewat dalam, ada tangga yang berbentuk U ini, jadi naik ke atas menuju ke lobby lantai 2, lalu bisa langsung menuju ke area makan. Lalu selanjutnya juga ada pekerja Shopee Food, jadi tidak menggunakan bangunan hanya untuk istirahat, jadi parkirnya di parkiran luar saja di depan bangunan, lalu menuju melewati musola atau tempat ibadah ke tempat istirahat yang juga ada kamar mandinya. Lalu selanjutnya ada pekerja customer service, yaitu yang bekerja di lantai 2 bangunan. Terlihat parkirnya di tempat khusus juga, menuju ke loker pekerja. Dari loker pekerja menuju ke lantai 2 lewat tangga luar, menuju ke ruang kerjanya. Lalu untuk manajer dari lantai 2 hampir sama seperti pekerja customer service, hanya saja menuju ke ruang manajer, yaitu di sebelah kanannya. Lalu untuk pengguna jasa atau customer bisa parkir di depan bangunan saja, seperti sebagai berikut. Parkir lalu menuju ke area tunggu, terlihat ada remnya, lalu keluar setelah selesai, kembali ke parkiran, lalu keluar menuju ke jalan raya. Berikut juga ada beberapa render interior dan eksterior yang belum sempat saya tunjukkan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.